Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MP, open your mind and get inspired. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan penuh semangat. Saya Citra. Dan saya Zaki. Kami dari kelas 11 Madrasah Aliyah Pembangunan Syarif Hidayatullah, Jakarta. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu hal yang sangat seru dan menarik, dan tentunya bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi sahabat-sahabat MP yang masih ragu nih untuk aktif dalam berorganisasi. Pernah nggak sih kalian tuh bertanya-tanya tentang ikut organisasi itu tuh ngaruh sama pengembangan diri dan pengembangan karakter? Atau seberapa penting sih organisasi untuk masa depan kita, khususnya dalam perjalanan menuju kesuksesan untuk masuk ke dalam PTN. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngebahas semua itu sama tamu-tamu yang spesial banget. Orang-orang yang aktif di organisasi dan juga berprestasi di sekolahnya. Nah, mereka juga telah merasakan manfaat yang sangat besar nih setelah mengikuti organisasi. Langsung saja yuk kita sambut tamu-tamu spesial kita kali ini. Ada siapa tuh? Nah, yang pertama tuh ada Kak Raden Noval Taufikul Hakim yang biasa kita panggil Kak Agan. Nah, selanjutnya narasumber yang kedua itu ada Spetnas Prudensia yang biasa dipanggil Kak Z. Selamat datang Kak Z dan juga Kak Agan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Ya. Tuh. Nah, sebelum kita tanya-tanya dan ngobrol-ngobrol seru, kita tanya kabar dulu. Boleh tanya kabar. Gimana? Kasih kabar? Alhamdulillah sehat, lancar-lancar aja. Kalian sehat? Sehat, Alhamdulillah sehat. Kita selalu sehat. Insya Allah. Sehat. Iya. Kalau kalian gimana? Alhamdulillah selalu sehat, selalu semangat. Oke. Kalau boleh tahu nih akhir-akhir ini Iya nih. Kak Z dan juga Kak Agan kesibukannya apa nih? Iya. Boleh ceritain ke sahabat MP, boleh dari Kak Agan dulu. Agan gimana nih? Sibuk, sebenarnya nggak terlalu sibuk sih. Karena alhamdulillah kemarin baru lulus Alhamdulillah. 2024 bulan Desember awal. Sambil nunggu wisuda, ya sambil ada beberapa jalanin bisnis UMKM lah. Oh, bisnis. Semoga lancar ya kayak. Amin. Oke, kalau Kak Z gimana Kasih nih? gimana Kasih? Aku kebetulan lagi magang di salah satu pembangkit punya perusahaan listrik di Insya Allah. Purwakarta. Luar biasa banget ya. Yang satu lagi ngurusin bisnis, yang satu Tuh lagi magang di perusahaan Betul. listrik. Wah. Insya Allah. Nah, kita kan nih kedatangan tamu spesial nih Cet ya. Kayaknya nggak afdol kalau misalnya kita nggak nanya-nanya tentang masa sekolah mereka pas lagi di Blue School nih. Betul. Biar sahabat MP tahu juga Iya. nih. Boleh kali ya Kak, dari Kak Z dulu nih. Dari di semasa pas masih di Blue School, di MA, itu sebagai apa? Apakah di OSIS-nya betul. kah? Atau Di MPK-nya? MPK-nya kah? Betul. Kan ini kan tentang organisasi. Organisasi Ya? ini. Pasti tamu spesial kita berhubungan dengan organisasi dong. Iya. Boleh dari Kak Z dulu. Oke, alhamdulillah aku kebetulan ada di MPK selama 2 periode ya. Dari 2019 2020 itu aku jadi anggota, terus di 2020 sampai 2021 alhamdulillah aku dikasih amanah buat jadi wakil ketua MPK. Oh, Masya Allah tuh. Luar biasa banget nih tamu Wakil. spesial kita. Ada wakil MPK. Ketua MPK. Oke, kalau dari Kak Agan gimana Agan nih? gimana nih? Kalau aku dulu waktu di BS ya, di OSIS tahun 2017-2018 jadi anggota. Terus 2018-2019-nya alhamdulillah dapat amanat jadi ketua OSIS. Masya Allah. Lebih keren lagi, ketua OSIS. Yang satu wakil ketua MPK. Nah, Kan Citra juga ketua OSIS. Oh iya. Lebih keren lagi, Ketua MPK. Oh, Oke. berarti sama-sama 2 periode nih kayak. Iya. Periode nih. Oke. Lumayan lama nih menjalani organisasi di Blue School ya. Mungkin pas dulu ada keluh kesah apa gitu di organisasi. Tantangannya. Tantangan ya, Betul. tantangan nih. Kayak Tantangannya. Siapa sih dulu kali? oh sih dulu boleh. dari Kak Agan dulu mungkin. Aku tadi udah jawab pertama nih. Lemparan dulu. Apa posit? Lemparan dulu. Kalau apa tadi? Tantangan pas periode keagan. Tantangan sebenarnya dulu waktu pas ngejalanin jadi OSIS gitu ya. Iya. Sebenarnya lebih ke apa ya? Tantangannya itu justru dari dalam organisasi itu sendiri sih.
Karena yang namanya kita berorganisasi itu kan nggak cuman ngatur soal diri kita sendiri. Betul. Beda sama kalau belajar ya tergantung Iya. kita gitu. Udah ada kelasnya ya tinggal kita pilihan mau belajar atau enggak gitu. Tapi kalau kita berorganisasi kan nggak cuman ngatur tentang diri kita sendiri, tapi ada orang lain yang mana berarti ketika dulu ya saya belajarnya sebagai seorang pemimpin atau ya istilahnya seperti itu, yang tanggung jawab, saya harus bertanggung jawab pada diri saya sendiri dan juga harus bertanggung jawab sama orang lain gitu. Jadi gimana caranya tujuan orang lain itu juga maksudnya bisa jadi satu sama tujuan kita itu biar jadi tujuan organisasi gitu. Oke. Berarti kalau dari Kak Agan tuh tantangan itu justru dari organisasi dalam kita sendiri gitu ya. Iya, lebih ke arah apa ya? Macem-macem orangnya. Oh iya betul. Orangnya kan beragam ya. Beragam banget. Beragam orangnya. Di dalam organisasi itu sendiri kan orangnya beragam. Itu sih Pak. Kalau Kak Azi gimana? Kalau aku sendiri Tantangannya? ini ya, Iya. kebetulan waktu pas aku jadi bagian dari MPK, ini pandemi. Oh iya iya. Ya, pandemi 2020 ya, Kak? 2020 ya. Terus habis itu lumayan sih ya, karena tiba-tiba transisinya cepet banget gitu. Apa yang awalnya gampang banget nih buat izin apa-apa di sekolah gitu ya. Terus habis itu nggak boleh nih pembatasan gitu kan, jadi harus mikir gimana nih putar otak biar proker tetap jalan, biar kita tetap bisa tektokan dengan gampang, tapi semuanya harus lewat online gitu. Kita harus cari media yang sebisa mungkin apa ya, bikin proker tuh tetap jalan gitu selama pandemi gitu sih. Oke. Kalau di saat pandemi tersebut, kakak biasanya pakai platform apa tuh buat komunikasi? Aku komunikasi, alhamdulillah kan kalau sekarang udah banyak ya ini ya. Mostly sih emang Zoom gitu. Tapi ya kalau emang antar MPK aja, waktu itu masih ada Line Meet sih. Aku kurang tahu kalau sekarang ada apa abis enggak. itu Kita masih ada Komunikasinya masih lewat pakai line. Line ya, Line itu Line Meet sih dulu pakai. Jadi kayak semacam video call meeting gitu tapi di Line gitu. Sama gitu juga. Sama, aku juga pakai Line sekarang. Pakai Line kalau misalnya ada apa-apa kontek-kontekannya di Line gitu. Nah, Cit, kan kita tadi udah tahu nih ya tantangan-tantangan di setiap periode mereka nih, ternyata tantangannya tuh berbeda-beda. Kalau Kazi tuh tantangannya ada di pandemik ya kayak. Nah, kalau Kak Agan tantangannya ada di orang organisasi itu yang beragam banget, yang banyak banget. Nah, kita tuh mau tahu Kak, solusi dari kalian masing-masing ini tentang menghadapi tantangan tuh kayak gimana Kak? Caranya tuh gimana Kak? Karena jujur kita juga kayak pengen tahu nih cara ngadepin orang yang beragam gimana. Kalau misalnya tahu-tahu kayak gitu mendesak arus online tuh harus kayak gimana? Kayak gitu Kak. Gimana tuh Kak? Dari Kak Agan dulu. Kak Agan dulu boleh. Dari saya dulu ya. Sebenarnya ya itu kan yang saya pelajari gitu ya. Belum, dan saat itu nggak semuanya saya terapkan gitu. Tapi setelah saya mengikuti organisasi terus juga ya sampai ada di tahap ini sekarang, yang saya pelajari ketika menghadapi orang yang beragam itu atau di dalam organisasi itu orangnya beragam-beragam, ya kita harus tahu gimana mereka tuh ikut organisasi ini alasannya apa gitu. Alasannya apa, mereka pengen kesini, pengen ada di sini, tujuannya tuh apa gitu. Jangan sampai kita sebagai seorang pemimpin menetapkan tujuan yang mana mereka tuh nggak mau sampai ada di situ gitu. Karena belum tentu cara yang kita terapkan tuh yang bagi kita baik gitu. Tapi bagi mereka belum tentu mereka nyaman gitu. Makanya sebelum menentukan segala sesuatunya, kita harus tahu berapa orang yang nyaman tentang treatment dari kita, berapa orang yang nggak suka, berapa orang yang dapat manfaat gitu. Ya hal-hal yang saya pelajari itu jadi punya pemikiran seperti itu. Gitu sih. Nah, mungkin kayak gimana sih kalian cara taunya tuh nih, misalnya anak yang kita pimpin nih suka sama cara kita memimpin, atau misalnya mereka tuh merasakan manfaatnya tuh gimana cara taunya tuh Kak kalau kayak gitu? Jelas ketika ini yang dipelajarin banget ya. Waktu dulu di posisi jadi ketua OSIS, ada pasti yang suka dan gak suka sama cara kita betul. memimpin gitu. Iya, Kan bener banget. itu kan pasti nggak bisa dihindari. Yang jelas gimana caranya sebisa mungkin kita meminimalisir hal itu terjadi gitu. Caranya dengan coba
punya pendekatan gitu. Oh, Kita punya pendekatan secara khusus ke anak tersebut. orang-orang itu gitu. Entah mereka yang nggak mau kerja atau mereka kenapa, kan orang yang nggak mau kerja bisa jadi karena ya mereka ngerasa udah nggak ada lagi nih tujuan saya di sini gitu. Saya udah nggak nyaman ada di sini gitu. Makanya coba mulai pendekatan. Dan yang harus di poin penting adalah ketika sebagai seorang pemimpin, kalian tuh tidak bekerja sendiri gitu. Kalian punya tim, punya BPH, dan itu yang seharusnya kalian bisa jadi partner paling dekat kalian ketika menghadapi masalah. Karena salah satu hal lagi yang saya pelajari ketika berorganisasi adalah gimana caranya menentukan sesuatu yang baik, dan itu lahir bukan dari pikiran kita aja. Jadi nggak otoriter Iya, seperti jadi nggak cuma dari pikiran kita aja, dari masukan-masukan orang lain itu juga sangat-sangat butuh. Berarti cara kita tahu nih, misalnya nih anak tuh suka sama cara memimpin kita tuh mulai dari pendekatannya, Kak. Pendekatan dan ya kan orang tadi beragam-beragam ya. Iya. Ya coba kita sebagai seorang pemimpin tuh menurut saya yang saya pelajari juga harus gimana caranya kita bisa menempatkan diri kita di berbagai macam orang gitu. Tipe orangnya mungkin dia orangnya pendiam, gimana caranya kita bisa ngobrol sama seseorang yang pendiam gitu. Terus misalkan orang yang temperamental, gimana caranya kita bisa ngobrol dengan orang yang temperamen tanpa kita sakit hati gitu. Itu kan juga cara belajar gitu. Maksudnya itu hal yang saya pelajari. Ya, jadi kita harus bisa menyesuaikan sama sifat-sifat orang lain gitu. Iya, iya, Betul. iya. Itu yang saya pelajari. Kalau misalnya Kazi, bagaimana? Kalau misalnya menghadapi tantangan di periode Kazi itu bagaimana tadi itu? Caranya, Kak? Kalau aku kan tadi pandemi ya, karena kan transisinya cepat banget dari yang tadinya apa-apa bisa gampang nih izinnya buat sini sana sini, tapi begitu pandemi kan kayak semua serba terbatas ya. Jadi kalau menurut aku ya kan kita nggak tahu ya ke depannya apakah nauzubillah min dzalik pandemi lagi. Jangan sampai. Mas siapin alternatif sih. Tapi kalau aku sekarang melihatnya udah ada beberapa yang emang kalau membuat acara atau bikin proker gitu mereka punya plan B gitu kan. Kayak, gimana nih kalau misalkan sewaktu terjadi Sesuatu yang kita nggak nauzubillah min dzalik. yang kita tuh nggak pengen gitu. Jadi ya bagusnya emang punya plan B gitu kayak nanti ini kalau misalkan terjadi apa-apa kira-kira kita maunya dibikin acaranya jadinya kayak gimana gitu, apakah prokernya mau tetap dijalankan atau prokernya di stop dulu nih gitu. Terus habis itu menurut aku juga kalau misal pandemi gitu kan salah satu yang menurut aku rada paling susah itu tektokannya ya karena nggak bisa ketemu secara langsung ya. Jadi itu sih sering-seringin komunikasi. Jadi kalau misalkan ada kira-kira ngerasa ada yang kurang srek nih ketika di dalam organisasi itu kita ada yang mulai ngerasa kayaknya ngerasa nggak cocok nih, kayaknya kurang nih, lebih baik langsung dikomunikasiin lagi aja. Karena kan kalau misalkan pandemi online kayak gitu kemarin susah ya mau ketemu langsung gitu kan, dia langsung better chat ini nih langsung kita koordinasiin secara langsung. Oke, nah tadi di masa pandemi berkomunikasinya pasti secara online ya tentunya. Nah, tapi buat masa-masa yang sekarang ini ya, Jack, masa pandemi aja, itu orang-orang tuh terkadang susah untuk berkomunikasi gitu ya. Ya dimana kayak mereka tuh slow respon kak saat di chat, lama balasnya dan sebagainya. Itu kira-kira kakak ada nggak pengalaman seperti itu? Terus nyikapin orang tersebut tuh kayak apa gitu kak? Kalau aku sendiri waktu selama aku di BS nggak ada sih. Alhamdulillah. Nggak ada gitu. Cuma emang pernah punya pengalaman kemarin waktu aku masih dikasih kesempatan buat megang salah satu divisi di proker himpunan aku. Adalah salah satu anggota dari divisi aku yang emang susah di reach out-nya. Hilang. Sebenarnya yang megang tugasnya itu nggak cuma dia doang, tapi kan namanya sebuah proker ya, kalau misal dia sudah
komit dari awal, maksudnya dia udah ikut semacam wawancara, udah ikut seleksi segala macam, dia udah keterima, berarti dia udah komitmen untuk menjalankan program betul. sampai akhir, ya dia punya tanggung jawab ya untuk Iya, ngikutin sampai betul. akhir gitu. Jadi ya kalau dari pengalaman aku sama teman aku waktu itu, coba di reach out dulu, di chat berulang kali gitu ya. Tapi emang sebisa mungkin bahasanya yang baik dan baik, sopan. yang sopan, yang Iya. baik, yang sekiranya memang enak gitu buat didengar. Terus kalau bisa ini sih nurunin ego juga ya. Kayak Betul. nurunin ego. Iya. Ini takutnya kan ada dari kitanya yang salah Iya, nih cara kita iya, mimpinnya, makanya dia jadi ngerasa kayak Iya. nggak seneng berani sama aja gitu Iya, ya betul. sih. Jadi menurut aku salah satunya coba di reach out baik-baik itu Iya. juga, terus nurunin ego, tanyain kira-kira adakah yang mungkin ngerasa nggak enak, adakah yang dari cara kita yang salah gitu sih. Oke, jadi ada pendekatan secara halus juga ya. reach out lagi, ditanyain lagi gitu. Mungkin Kak Agan pernah ketemu orang seperti itu? Iya, mungkin pengalamannya. Jelas. Ada Ceritain dikit-dikit. Ya kalau cerita ya kayaknya hampir sama gitu kayak dia apa namanya udah komitmen terus di chat nggak dibalas terus nggak melakukan tanggung jawabnya terus di reach out juga udah sering. kita maksimal gitu cuman dianya tetap sama aja dan ya pada sebenarnya kalau cerita kayaknya rata sama semua sama cuman gimana cara kita menyikapinya dan bener banget tadi yang Zi ngomong gimana caranya kita nurunin ego kita sendiri gitu. Tapi kalau saya ketika menghadapi sesuatu apalagi yang seperti itu lebih ke lihat lagi sih, lihat lagi ke belakang. Artinya dia nih alasan mereka seperti itu nih apa gitu. Alasan mereka ninggalin tugasnya lah atau hilang-hilangan tuh apa? Apakah dia emang dianya aja yang nggak bisa memegang komitmen gitu, maksudnya sifat dia yang nggak bisa memegang komitmen gitu, bisa jadi atau ternyata emang dia nggak nyaman sama kita atau dia memegang tanggung jawab yang terlalu besar gitu, karena kan apa yang namanya kita berorganisasi apalagi di BS dan di SMA ya kita nggak mengharapkan suatu keuntungan yang secara materi gitu kan. Lebih ke skill-skill yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi ya kita harus gimana caranya nerapin biar istilahnya mah sama-sama enak gitu. Jadi kalau saya lebih ke melihat lagi dia tuh kenapa gitu. Bisa jadi karena dia udah gak nyaman gitu sama lingkungannya gitu, sama segala macamnya dan di situ kita harus memutuskan apakah ya udah kalau dia nggak ada kita harus sudah punya plan B-nya kayak tadi saya bilang kita harus punya plan B-nya harus apa, apakah siapa yang memegang tanggung jawab itu kita harus siapin semuanya dari awal. Sadar cadangannya Itu harus banget ada. Karena namanya ini ya hidup kan gak ada yang tahu ya kedepannya ada ekspektasi. Suka ada kejutan kan. Oke. Tadi pertanyaan pembuka aja udah kita udah berasa banget dapat banyak ilmunya nih, banyak banget kan. Nah, kalau tadi kan kita udah tahu nih kayak latar belakangnya gimana, periode-periode mereka tuh ada tantangan, ada juga solusinya. Nah, itu juga mau nanya nih Kak ke Kazi, ke Kak Agan. Itu tuh ada nggak sih Kak kegiatan OSIS MPK tuh yang berkesan menurut kakak-kakak berdua nih yang bisa tuh yang apa ya, kegiatannya tuh bisa membentuk karakter kakak gitu, dan itu tuh kayak berkesan banget sampai kapanpun pasti bakal diinget gitu. Mungkin dari Kak Agan ada. Tenang. Ya dulu, apa sih dulu? Boleh. Kazi dulu. Kasih dulu nih, ya udah kasih dulu. Iya. Oke. Kalau aku sendiri ini sih kan kebetulan salah satu tugas MPK itu mimpin sidang gitu ya. Ya betul. Nah, Mimpin sidang ya. Sidang sering banget. Itu adalah pimpin sidang itu adalah suatu pengalaman yang benar-benar baru buat aku dan aku harus dan aku tipe orang yang socially awkward dan ketika aku harus dihadapkan dengan memimpin sidang itu deg-degan banget ya, nervous banget di depan banyak orang gitu rasanya. Itu sih, jadi aku belajar untuk gimana caranya manage biar aku ketika harus berhadapan dengan orang banyak itu nggak senervous itu. Terus gimana caranya aku bisa komunikasi dengan baik. Terus maksudnya kayak kalau jadi pemimpin sidang kan mau nggak mau harus
apa ya, istilahnya kayak memegang sidang Iya, ya, memegang sidang memegang tersebut, sidangnya tersebut. Misal kalau ada apa-apa gitu kan, kita harus tahu ya Cepet-cepet cara gitu. cepat, mikir cepat gitu kan. Itu sih, jadi kayak aku maksudnya bisa berlatih buat ini ngomong di depan umum, biar terus habis itu manage biar nggak nervous gitu, terus habis itu mikir cepat buat problem solvingnya kayak gitu ya, kalau misalnya tiba-tiba ada masalah gitu di sidang. Terus ini sih bantu aku buat belajar manage hal-hal yang lebih besar nantinya. Karena menurut aku waktu aku di BS, mimpin sidang itu adalah suatu hal yang udah besar banget ya menurut aku ya, berasa karena banget ya. berasa banget gitu gedenya gitu. Iyalah, seukuran anak Iya, SMA. iya, seorang anak SMA gitu. Jadi pas ketika aku udah berkali-kali gitu ya ada belajar mimpin sidang gitu. Ketika waktu aku akhirnya masuk kuliah, aku harus berhadapan dengan hal yang besar, manage hal-hal yang lebih besar. Itu bukan sesuatu yang bikin aku kayak Kaget. gitu ya. Udah nggak senervous dulu Karena udah gitu. kayak udah belajar di Iya, SMA nih benar gitu. banget. Oh, berarti tapi kalau misalnya sebelum masuk organisasi Kak, berarti Kakak tuh orangnya yang nervous banget Kak atau gimana tuh? Iya, jujur nervous banget. Aku orangnya social awkward banget. Oh. Aku lumayan susah ya buat bersosial, ya, ngobrol sama orang. Ngobrol sama orang tuh susah. Ngobrol susah gitu. Bahkan ketika aku udah masuk MPK, ada pernah pengalaman aku sempat ini sih waktu ikut acara gitu online, padahal secara online ya. Tapi itu aku bener-bener yang nervous banget loh. Padahal aku sudah berkali-kali mimpin, maksudnya ada mimpin sidang gitu kan, atau ngisi ngomong gitu kan. Cuma emang tetap Berasa nervous. Tapi semakin kesini setelah aku belajar juga dari aku SMA, akhirnya aku coba terapin gitu kira-kira yang bikin aku ngerasa seenggak nervous itu, dan ngerasa aku bisa lebih apa ya, lebih gampang lah buat berkomunikasi, bersosialisasi sama orang, buat manage yang lain. Oke, jadi impact-nya benar-benar udah kelihatan banget ya. banget. Dari sebelumnya tuh kayak masih nervous dan sebagainya, tapi setelah berorganisasi jadi lebih terbiasa, gitu. lebih mudah bersosialisasi. Betul. Kalau Oke, kalau Kagan gimana nih Kagan? Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya Yang paling berkesan kegiatan? OSIS MPK yang berkesan buat Kegiatan yang paling berkesan ketika, maksudnya waktu di BS gitu ya. Iya, waktu di BS. Waktu di BS kayaknya hampir semua ngerasa berkesan gitu ya. Kayak dulu waktu saya berorganisasi di BS selama jadi OSIS, apalagi kepengurusan saya bareng sama MPK-nya, ada namanya dulu AT sama Munif, itu kita bikin, sekarang BS ada MPK-nya ada ERT kan. Ada. Nah, ya itu dulu sebelum periode saya itu belum ada, dan ada gitu saat itu, yaitu berkesan gitu. Maksudnya kita jadi awal lah gitu, dan terus kayaknya hampir semua anak BS ngerasa Snap tuh paling berkesan gitu ya. Iya, benar. Snapnya ke Agan paling berkesan banget. Keren banget. Keren banget. Ya itu bukan karena satu dua orang, tapi karena semuanya, dan itu yang paling belajar. Kalau kita mau ke satu tujuan, atau kita udah sama tujuan kita, yang bikin kita bisa, maksudnya mencapai itu tuh karena kita bareng-bareng gitu. Nggak cuman karena diri kita sendiri. Yang paling nguatin saya dulu, maksudnya berat lah, yakin semua ketua itu berat, tapi ada wakil dan BPH-nya. Dulu saya dibantu banget sama wakil saya, bahkan kayaknya hampir banyak yang dikerjain sama wakil saya gitu. Berarti ada yang menopang ya, kayak di belakang ya. Mara namanya. Dia banyak bantu lah, banyak bantu, terus juga Pak Anas ngebantuin. Jadi semua stakeholder ketika saling bantu satu sama lain, itu kita bakal suksesnya bakal bareng-bareng gitu. Waktu Snap tuh itu belajar banget, belajar gimana caranya ngadepin orang, dan itu up and down-nya kacau lah. Buat mungkin teman-teman yang ngerasain saat itu, 1 tahun di bawah saya, angkatan saya, terus juga 1 tahun di atas saya juga masih ngebantuin, itu kayaknya ngeliat lah di saat itu polemik yang terjadi tuh banyak banget, dan itu yang bikin
berkesan banget. Iya sih, aku setuju banget dengan ini. Kalau misalkan, karena kan di organisasi kita nggak kerja sendiri ya, Iya. kayak terus maksudnya dengan dibantu sama rekan-rekan kita di organisasi lain, ya itu sih, itu juga ngebantu banget buat mensukseskan ya salah satu tujuan kita berorganisasi itu kan. Karena kan yang nama organisasi kita juga punya banyak banget ya kegiatan. Kalau misalkan cuma kita sendiri yang kerjain pasti capek banget. Individualis jangan banget. Jangan. Jadi emang benar banget dibantu sama rekan-rekan yang lain gitu. Yang penting mah bisa apa ya, menjaga inilah, Sama-sama sama-sama nyaman, emang kan? iya, jaga kenyamanan satu sama lain biar kerjanya tuh juga enak gitu bareng-bareng. Oke, kan itu kita pasti punya satu tujuan gitu ya kak. Itu cara kakak untuk mempengaruhi pemikiran mereka, mindset mereka, mengubah apa ya, pola pikir mereka agar menjadi satu padu tuh kayak gimana tuh kak? Biar jadi itu semuanya satu tujuan, Sejalan gitu kak. Nggak ada yang ke sana, nggak ada yang ke sini gitu. Betul. Itu bagaimana kak cara? Siapa dulu nih? Dari Kak Agan. Kak Agan boleh. Gimana caranya kita jadiin apa tadi bahasanya mempengaruhi pikiran mereka. Sebenarnya gini, ketika kita daftar jadi ketua OSIS, kita punya visi sama misi gitu. Visi kita itu yang dijadikan sebagai patokan kalau kita OSIS, organisasi atau OSIS di periode kita arahnya akan ke sini gitu. Nah, berarti secara tidak langsung mereka-mereka yang kita amanahkan jadi anggota, ketua divisi, BPH, gimana caranya kita tujuannya tuh ke sana, visinya ke sana. Maksudnya itu bukan tujuan mereka berorganisasi pengen belajar A gitu, tapi ketika mereka sudah ikut organisasi itu, mereka kan harus tahu visinya sampai visinya ke sini, berarti yang harus saya kerjakan adalah ke sini gitu. Dan itu tugas-tugas dari masing-masing divisi. Gimana caranya mereka bikin program yang menopang atau arahnya tuh ke arah visi itu gitu. Jadi hal-hal yang saling berkaitan itu, hal-hal yang saling support satu sama lain, yang bikin semuanya tuh jadi sama-sama enak. Dan yang paling penting adalah support dari yang lain. Kadang ada kalau satu divisi yang punya kegiatan atau yang lain, dia males banget nih datang gitu, males banget nih datang. Ya pasti yang lagi ngadain acara itu kan juga ngerasa, berarti ngapain saya datang kalau mereka aja nggak datang ke acara saya gitu. Nah itu yang harus kita hilangkan gitu. Latar belakang kita berbeda-beda, tapi ketika kita sudah di satu naungan yang sama, coba usahakan hilangkan ego masing-masing dan kita ada di tujuan yang itu sih ya. Saling support gitu. Saling support. Intinya saling support. Betul. Mungkin kalau Kak Zi mungkin gimana? Jadi kalau dari aku sama sih sama Kak Agan ya kan, kalau misal di organisasi gitu harus saling support. Terus maksud aku kayak kalau misalkan kita pengennya semua satu tujuan, sebisa mungkin kita ngajaknya dengan kayak baik-baik gitu ya ngomongnya kan, karena itu salah satu tadi buat menjaga kenyamanan buat kerja bareng gitu kan. Terus kalau bisa ya misal kita kan, maksudnya kalau di organisasi kan ada rapat rutinan ya. Iya, ada rapat rutinan. Menurut aku kalau misalkan ada rapat gitu, mungkin dibuatnya jangan jadi rapat yang tegang gitu lah. Justru rapat itu adalah salah satu sarana biar kita tuh bisa berkomunikasi dengan baik gitu, biar berbonding juga ya. Jadi kalau misalkan udah bonding antar anggota ya nantinya buat bergerak ke tujuan yang satu itu tuh akan lebih gampang gitu. Tadi tuh kita udah tahu kan gimana kayak lika-liku kakak-kakak kita nih pas lagi masa periode mereka tuh kayak gimana. Nah kita mau tahu nih, ada nggak sih kak program kerja atau project yang bisa dibilang tuh sukses di periode Kak Agan, di periode Kak Zi misalnya? Contohnya tuh kayak program kerja apa? Tadi udah sempat disinggung dikit sama Kak Agan tuh yang snap itu ya. Snap tuh, jadi masih dibahas kak sampai sekarang. Snap Kak Agan ke pantai, yang di pantai itu keren banget. Ini ya jadi patokan ya. Jadi inspirasi banget gitu. Mungkin dari Kak Zi, iya, dari Kak Zi juga bisa dibilang sukses pada masa periode Kak Zi. Sebenarnya mungkin karena sewaktu periode aku lumayan terbatas ya, pandemi banget gitu. Cuma menurut aku itu sih
kan kebetulan pas tahun aku adalah kebagian buat revisi ADART karena Hmm. kan waktu itu 2 tahun 2 tahun sekali, kan Kak. Iya, ya. betul betul. 2 tahun sekali revisi ADART. Tapi kita sempat sidang 2 kali itu buat revisi ADART. Oh. Cukup panjang itu ya. Panjang, sidangnya panjang. Pas sidang pertama itu harus revisi kita kan dari Pak Anas minta ini tolong direvisi. Tapi alhamdulillahnya dari teman-teman MPK mau kerjasama untuk revisi dan akhirnya di sidang kedua lancar gitu. Jadi aku merasa walaupun kita pandemi gitu, maksudnya kita terbatas gitu ya untuk ketemu secara langsung. Teman-teman dari MPK maksudnya maulah diajak kerjasama gitu untuk revisi ADART ini. Aku juga ini sih sebenarnya terima kasih banget ke ketua aku, Sabrian namanya ya. Dia benar-benar yang bisa ngerangkul teman-teman yang lain buat ayo dong kita kerja bareng-bareng buat revisi ini gitu. Sampai benar-benar sampai jadi biar sidang langsung beres lagi, nggak usah direvisi lagi gitu. Berarti pas itu sidangnya tuh online ya kayak? Online. Online. Pegel banget Wah, itu. itu berhadapan dengan laptop itu. Iya, matanya lelah. Berapa jam itu Kak sehari? Iya. Sekitar itu dari pagi sampai sore. Bahas sidang, bahas ADRT. ADRT. Nya juga capek. Iya, sampai panas tuh bunyi. Gila. Nggak kelar-kelar. Oke. Fun fact, aku juga periode aku yang sekarang dapat kebagian program kerja sidang ADRT sih, Kak. Iya, betul. Ya, alhamdulillah ternyata pas itu juga Pak Anas sempat kayak minta request ke aku buat ADRT itu di paling pertama pokoknya sebelum sidang yang lain. Makanya pas pergantian periode itu kita langsung ngelaksanain sidang ADRT. Emang ADRT kan emang Ya, dasarnya dasarnya organisasi iya. ya. Jadi Jadi wajar gitu. Kalau di akhir kan aneh gitu. karena waktu itu juga kebetulan kita sidang ADRT-nya di tengah-tengah sih. Jadi Juga lagi pandemi. Iya. penyesuaian. Lagi susah ya. Penyesuaian, adaptasi. Sulit lah masa-masa itu. Oke. Dari Kak Agan gimana? Ada pas periode Kak Agan tuh ada program kerja atau proyek yang Sukses. bisa dibilang sukses banget gitu. Dibilang sukses banget, tergantung kita matoknya ke apa sih, matoknya sampai mana. Tapi yang paling berkesan jelas Snap itu. Dan kalau tadi Zaki sama Citra bilang sampai sekarang masih jadi patokan, ya gak apa-apa gitu jadiin patokan. Cuman yang jelas saat itu gimana bisa sampai ke situ gak cuman karena periode saya gitu, tapi kakak kelas sebelumnya yang emang udah ngebangun itu dari awal. Dan maksudnya rada oke-nya di angkatan saya gitu. Jadi nggak murni cuman karena pencapaian OSIS angkatan saya gitu. Jadi banyak peran-peran yang berpihak. Dan sebenarnya lebih ke diskusi dulu, diskusi banget sama kakak kelas apa yang kita bisa bikin menarik gitu. Dan itu menurut saya hasil kerja keras yang alhamdulillah banget kebayar lah gitu. Jadi dibilang sukses, untuk dirasa puas kayaknya belum sih gitu. Masih banyak kayaknya impian-impian. Pasti banyak nih alumni BS yang ngelihat kayaknya kita bisa deh punya acara yang seperti ini gitu. Itu banyak banget. Dan mungkin kayaknya karena belum berkesempatan ngomong menyampaikan ininya ya, idenya gitu. Jadi kayaknya itu juga, maksudnya mereka punya impian yang banyak. Jadi kalau dibilang sukses itu belum ada apa-apanya lah. Berarti Kak Agan masih belum puas lah ya. Masih bisa lebih mungkin ya, Kak. Kayaknya kita harus punya rasa jangan cepat puas. Jangan cepat puas ya. Biar kita bisa next step. Biar bisa terus berkembang pastinya ya. Oke. Nah, terakhir kali ya, Jack ya. Terakhir. Ada nggak nih Kak pesan maupun tips untuk adik-adik kelas nih yang masih ragu buat aktif dalam organisasi? Kira-kira seberapa penting sih nih peran dari organisasi dalam pengembangan diri dan karakter hingga menuju sukses ke PTN Kakak nih? Ya, kita ngomongin soal PTN gitu ya, sedikit-sedikit nih. Gitu. Gimana tuh Kak pesan maupun tipsnya? kagak mungkin ya. Yang keren tuh masuk ke jalur ketua OSIS. Ya, itu mah ini aja kebetulan aja. Tips ya untuk teman-teman yang pengen berorganisasi atau lagi berorganisasi gitu ya. Intinya jangan takut. Kadang karena gini, kita sebagai maksudnya
anak-anak di BS itu kan beragam ya. Betul, Ada Kak. yang emang dia udah ekstrovert banget, Wah. emang gampang ngobrol kemana-mana gitu. Tapi ada juga yang dia merasa malu gitu. Oh, saya pengen ikut organisasi tapi takut nggak keterima, takut dirasa itu mah OSIS cuma punya sebagian orang gitu. Intinya jangan khawatir gitu. Tunjukkan apa yang kalian bisa. Gitu. Intinya gitu. Tunjukin apa yang kalian bisa, apa yang kalian punya, dan di sini jadi sarana wadah belajar. Dan ini buat Citra, Zaki, dan semuanya, nanti penerus-penerusnya sebisa mungkin lihat mereka itu punya potensi apa gitu, dan kalau bisa manfaatkan sebaik mungkin gitu. Kalau walaupun dia misalkan nilainya jelek di kelas, kalau orang nilai jelek di kelas belum tentu dia tidak bisa berorganisasi. Betul, Kak. Betul, betul. Betul. Belum tentu dia sering remet, tapi dia jelek juga berorganisasi. Justru organisasi ini bisa ngebantu mereka bisa dapat nilai yang lebih baik di kelas gitu. Entah di organisasi dia belajar caranya bersosialisasi kayak Z, jadi di kelas dia lebih aktif lagi gitu. Jadi istilahnya OSIS ini tempat buat mereka belajar di luar kelas gitu. Dan yang jelas saling respect satu sama lain dulu. Waktu mau ke PTN, kita yang OSIS di angkatan aku, yang maksudnya kita yang emang masih berjuang bareng-bareng, bilang kita emang capek di OSIS, tapi kita juga punya target, itu sama-sama ke PTN. Kita udah beda masing-masing, ada teman yang di PTN, ada yang di PTS, tapi PTN PTS tidak menentukan kalian lebih hebat daripada yang lain, enggak. Tapi yang penting gimana caranya kalian respect satu sama lain. Kalau emang teman kalian pengen masuk PTN, bantu dia untuk belajar, untuk ngejar ketertinggalannya gitu. Saya dulu keterima jalur ketua OSIS, mungkin itu lagi rezekinya aja. Alhamdulillah lagi rezekinya aja, ada jalannya. Jadi daftar ke situ dan alhamdulillah keterima. Semoga nanti teman-teman yang lain bisa ada yang ngikutin lah. Amin. Jejak dari Kak Agan. Iya, jejak ya. Kayak jejak petua. TV itu. Iya, jadi emang di organisasi ini sebagai wadah kita untuk belajar ya. Jadi kalau misalnya mau salah maupun benar itu tetap bisa dikembangin Iya, lagi. bisa Betul. Oke. Dari Dari Kazi gimana nih? Gimana nih? Aduh, kalau dari aku ya sebenarnya kurang lebih sama sih ya sama Kak Agan. Terus bener sih itu menurut aku, organisasi itu tempat wadah kita buat mengembangkan diri ya. Karena menurut aku, ini aku juga dapat nasihat juga sih dari beberapa orang gitu, kayak kalau organisasi itu bisa jadi salah satu tempat kamu mengekspresikan diri ya. Kan kalau di kelas ya sudah gitu kan. Kalau belajar ya udah mengikuti aturan kelas gitu. Tapi kalau misalkan kita di organisasi kan kita diberi wadah buat memberikan pendapat-pendapat kita ya. Misalnya kita punya ide-ide gitu-gitu kan, kita masih Kita bisa nyampein gitu kayak. Bener banget. Terus siapa tahu dengan kalian memulai untuk berorganisasi di SMA ini bisa membawa kalian buat ke step yang lebih keren lagi ke depannya gitu. Betul. Siapa tahu nanti misal kalian ditunjuk menjadi bagian dari organisasi ini yang mungkin organisasi lebih besar lagi gitu. Atau ternyata dari kalian ikut organisasi ini kalian bisa keterima beasiswa di mana gitu. Betul. Gitu sih. Karena menurut aku organisasi di SMA ini juga ngebantu aku banget buat ketika aku ke masuk kuliah juga nggak terlalu culture shock ya gitu. Sama ngebantu aku juga buat membangun portofolio tadi. keren nih portofolionya sih. Mantap dia. Ih, kalau boleh tahu apa tuh, Kak? Apa tuh? Spill dikit ya. Dikit Spill portofolionya. Portofolio apa ya? Ini pengalaman di kuliahnya situ mantep banget lah. Banyak banget prestasinya. Boleh mungkin Kak dikasih tahu ke teman-teman. Atau mungkin nih tips cara balance nih Kak, dari mulai gimana belajarnya, kemudian ngurus organisasinya, cara balance keduanya Karena gimana tuh? kadang tuh ada orang yang kayak fokusnya ke organisasi banget, belajar kadang ditinggal gitu. Tuh, gimana tuh Kak tipsnya? Kalau dari aku sih ini ya, punya target sih. Kalau aku memang tipe yang misal aku pengen banget ini deh. Nah itu gimana caranya aku mikir gimana caranya aku bisa dapetin itu gitu. Dan salah satunya dengan berorganisasi itu kan. Tapi emang jangan lupa kita jangan sampai kita mengesampingkan belajar gitu kan.
Kalau buat ngebalance gitu, ini sih sebenarnya dari pembiasaan juga ya. Kalau misal dari teman-teman udah kebiasa untuk manage waktu antara belajar sama organisasi, nanti lama-lama juga akan terbiasa sendiri gitu. Terus itu tadi punya target, Ya, menurut target. aku juga ngebantu banget. Jadi kalau kita punya target tuh kita bisa menyimbangkan Iya benar. Jadi kayak kalau misal udah terlalu condong ke salah satunya, jadi kayak keinget nih. keinget ya. Heeh, bener. Ada yang kita lupain Iya, ternyata. banget. Betul. Kak Agan gimana? Biar balance nih Kak Cara antara balance sebenarnya beda ya organisasi ketika di SMA sama di kuliah itu Iya. Benar. beda banget. Dan tapi ini mungkin karena yang nontonnya teman-teman yang masih di BS, ya salah satunya adalah kalian berorganisasi. Organisasi ini nggak cuma OSIS, nggak cuma MPK, macam-macam. Ya ekskul kan juga organisasi. betul. Tinggal pilihan aja kalian mau mengembangkan dirinya di mana, di ekskul di ekskul yang sesuai dengan bakat kalian atau minat kalian, atau di OSIS atau MPK. Semuanya itu kalau sistemnya bagus ya oke gitu. Kalau yang ya selama ini ngomongnya waktu SMA nih ya. Iya. Waktu SMA kalau cara ngebalance-nya adalah kalau yang namanya lagi di kelas ya fokus aja belajar. Fokus belajar. Fokus belajar, jangan pernah mikirin yang lain. Jadi belajar cuman dari jam 7 sampai jam 4 ada waktu istirahat. Nah, waktu istirahat itu yang kita gunain buat mikirin organisasi kita seperti apa gitu. Jadi tetap bisa balance. Dan dulu tuh sampai bisa rapat sampai malam dan segala macam. Dan apakah menyesali kalau misalkan mikirin organisasi sampai malam atau berkegiatan sampai malam? Enggak sih, karena waktu kuliah itu kepake banget, dan bahkan sampai sekarang. Karena bukan berarti kita nggak sehat, tapi lebih ke arah kalau misal tugas kita emang numpuk, ya masa mau tidur gitu. Gitu. Sementara kuliah nih ya udah, kita udah mahal-mahal bayar kuliah, masa kita nggak mau buat ke yang maksimal gitu. Jadi SMA, organisasi di SMA sangat mempengaruhi waktu kuliah, dan ketika kalian kuliah sangat mempengaruhi setelah kalian lulus kalian mau jadi apa. Benar. Karena itu tadi sih aku juga ngerasain manfaat dari organisasi waktu aku di SMA. Jadi ketika waktu aku kuliah tuh nggak terlalu kaget ya sama beberapa hal gitu, karena aku sendiri kan ada di teknik ya, dan menurutku emang lumayan padat gitu kan. Jadi lumayan. Jadi ketika waktu di SMA udah sering ini nih belajar di sekolah, terus masih harus ini bikin organisasi gitu ya. Bener tadi itu rapat malam gitu kan. Cuma ya nggak nyesel, karena waktu di kuliah juga jadi kebiasa gitu. Tapi bukan berarti aku ngajarin teman-teman kalau yang berkegiatan malam ya. Yang namanya kesehatan itu juga nomor 1. Betul. Itu tadi maksudnya jadi lebih kebiasa aja sih, nggak yang kaget banget gitu. Yang penting mah harus efektif. Benar. Ngapain rapat sampai 4 jam, 6 jam kalau nggak Nggak dapet efektif apa-apa gitu. Kalau nggak ada isinya Kalau gitu. nggak ada isinya, harus Dan ada sampai isinya. kosong. Jangan sampai kosong. Harus efektif, intinya harus efektif. Oke, ya jadi kita tuh cara biar balance tuh harus ada target dulu ya. Kita itu mau kemana dan sebagainya. Dan juga kita tuh harus bisa tahu tempat juga, tahu waktu, tahu tempat. Kalau misalnya emang lagi jam pelajaran, berarti kita fokus ke pelajaran aja gitu. Terus habis setelah selesai pelajaran baru kita memikirkan organisasinya gitu. Jangan lupa istirahat juga. Istirahat penting banget itu, betul. Kalau sakit gak ada yang gejala. Nah, itu tertunda semuanya. Itu dia. Iya, tuh. Oke, sip. Keren banget ya cerita-ceritanya, pengalaman juga dari awal kayak banyak banget lika-likunya di organisasi, sampai manfaat untuk dunia perkuliahan juga berasa banget ya, kayak manfaat itu kerasa banget, nggak kaget kalau misalnya ikut organisasi di sekolah di perkuliahan gitu. Oke, jadi kita kayak gak culture shock lagi kalau misalnya udah emang berorganisasi pada saat jenjang SMA gitu. Dan tentunya ini benar-benar bisa membentuk karakter dan membawa kita menuju kesuksesan bahkan hingga ke PTN. Dan ini ada bukti nyatanya ya teman-teman sahabat MP. Nah, sebelum kita tutup podcast yang seru ini nih, aku tuh mau ngasih kesempatan buat Kak Agan, Kazi buat ngasih closing statement sama atau harapan untuk
untuk teman-teman atau untuk Blue School atau apapun lah, closing statement dari kalian berdua. Mungkin bisa dimulai dari Kak Zi dulu mungkin kali ya. Kak Zi. Boleh. Kalau harapan dari aku ya, terutama buat teman-teman BS yang mungkin masih takut buat memulai gitu ya. Takut itu wajar sih, karena dulu aku juga ngerasa kayak, kayaknya nggak pantas deh buat masalah. Kayaknya buat apa namanya berkecimpung di organisasi itu bukan hal yang aku banget gitu kan. Tapi kalau misal teman-teman ada keinginan untuk mencoba gitu, gak apa-apa dicoba aja. Siapa tahu itu bisa membuat teman-teman buat ke step selanjutnya yang lebih keren lagi ke depannya gitu ya. Tapi jangan lupa buat diseimbangin antara belajar sama organisasi. Terus kan teman-teman habis SMA bakal menuju ke jenjang kuliah gitu ya. Betul. Sebisa mungkin dipersiapin buat masuk kuliahnya dengan baik biar nggak nyesel nanti ya kalau udah masuk gitu. Oke, sip. Agak Dari Kagan? Closing statement buat teman-teman yang masih takut atau misalkan masih malas deh berorganisasi, coba paksa diri kalian buat mau berkembang gitu. Jangan puas sama apa yang posisi kalian saat ini gitu. Entah itu ikut di yang tadi minat bakat kalian atau organisasi seperti OSIS dan MPK. Setidaknya lingkungan berorganisasi itu nanti yang bikin kita jadi berkembang gitu. Karena sama kayak Zi, setelah nanti ke kuliah kalian akan menghadapi orang-orang yang lebih beragam daripada teman-teman yang ada di BS. Mungkin kita di BS latar belakang ekonominya kayaknya hampir sama. ya sama. Dan latar belakang keluarganya juga ya orang yang udah lama tinggal di Jabodetabek gitu mungkin. Tapi kalian ketika nanti kuliah ada orang yang dari daerah, bisa jadi dari luar pulau Jawa gitu atau ujung Jawa, dan itu bisa jadi organisasi selama SMA atau kegiatan selama SMA itu bisa bikin kalian tahu cara menyikapi orang yang beragam itu seperti apa di kemudian hari. Gitu aja. Benar. Karena menurut aku yang namanya hidup itu kita harus ini ya, tahu caranya menempatkan kita bisa menempatkan diri kita. Terus kalau misalnya ketemu orang yang latar belakangnya lebih beragam, nantinya kita harus lebih tahu cara yang memposisikan diri. Karena itu benar banget. Karena sewaktu aku kebetulan pernah adalah berada di posisi harus benar-benar kan keadaan yang benar-benar jauh beda banget ya sama di Belum sini. pernah lagi. Benar-benar belum pernah gitu. Awal mungkin kayak shock, tapi ya menurut aku itu tadi organisasi mulai dari SMA itu ngebantu aku banget buat apa ya istilahnya mengembangkan diri, terus kayak buat membuka pandangan aku ke dunia yang lebih luas sih. Betul. Ya, jadi emang ada impact yang sangat besar kalau masuk organisasi. Terus ini juga sebagai persiapan kalian nih untuk ke jenjang selanjutnya, yaitu kuliahan ya. Betul, bertemu dengan orang-orang yang lebih beragam. Betul. Intinya jangan takut untuk berorganisasi ya kayak ya. Karena banyak manfaatnya guys. Oke, terima kasih banyak buat Kazi juga Kak Agan atas berbagi ceritanya nih dan pengalamannya. Tentunya pasti memotivasi dan juga menginspirasi bagi sahabat-sahabat MP yang ada di sini. Oke, jadi buat sahabat MP jangan ragu lagi untuk masuk ke organisasi karena tentunya manfaatnya sangat luar biasa. Tuh. Semangat juga buat kalian berdua. Semangat. Kita semangat terus. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya dan tetap semangat semuanya. Akhir kata, saya Citra. Dan saya Zaki mengucapkan terima kasih. Open your mind and get inspired. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.